Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai sistem rekamedik elektronik. Anggota kelompok kami terdiri dari Milata Tasya Khanifah, Yasin Alfi Yahya, saya sendiri Rahma Kusuma Putri, Muhammad Rofi, dan Septo Hadi Triana. Yang pertama ada pengertian rekamedik elektronik, manfaat rekamedik elektronik, yang ketiga tujuan rekamedik elektronik, yang keempat jenis data yang disimpan, dan yang kelima alur rekamedik elektronik. Yang pertama pengertian rekamedik elektronik. Rekamedik elektronik adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien dalam bentuk elektronik atau digital melalui sistem komputer. Rekamedik elektronik merupakan perubahan bentuk dari berkas kertas menjadi elektronik. Dengan pengertian, apa yang biasanya kegiatan pencatatan pasien dilakukan di atas kertas, sekarang semuanya sudah terekam dalam sistem komputer. Rekamedik elektronik merupakan adopsi dari perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan yang merupakan sebuah inovasi. Next. Selanjutnya, ada manfaat rekamedik elektronik. Rekamedik elektronik memiliki beberapa manfaat dalam dunia kesehatan. Di antaranya yaitu yang pertama, penelusuran dan pengiriman informasi menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Dengan adanya rekamedik elektronik, maka rekam medis dari setiap pasien dapat disimpan di penyimpanan secara elektronik dan pasien dapat memintanya kapanpun dan dimanapun. Yang kedua yaitu penyimpanan bisa menjadi lebih ringkas. Yang ketiga adalah data dapat ditampilkan dengan cepat sesuai kebutuhan. Mengingat banyaknya pasien di rumah sakit, dengan adanya rekamedik elektronik, maka pasien yang akan segera diobati dapat dilihat rekam medisnya secara cepat menggunakan rekam jejak digital. Yang keempat, kualitas data dan standar dapat dikendalikan. Dan yang kelima yaitu pelaporan lebih mudah dan dapat dilakukan secara otomatis. Yang selanjutnya yaitu tujuan rekamedik elektronik. Tujuan rekamedik elektronik adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit atau tempat kesehatan lainnya. Dalam pengertian ini, maka dapat kita simpulkan bahwa secara administratif, rekamedik elektronik ini sangat bermanfaat sebagai tempat penyimpanan informasi secara digital untuk dapat melihat status kesehatan dan layanan kesehatan yang diperoleh oleh masing-masing pasien sepanjang hidupnya. Next. Adapun jenis data yang disimpan dalam rekamedik elektronik dan laporan. Kedua, suara, misalnya suara jantung atau suara paru-paru. Ketiga, video seperti proses operasi atau tindakan medis lainnya. Dan yang keempat, gambar dalam bentuk grafis, komputer, hasil scanning, dan foto ronsen. Selanjutnya, alur rekamedik elektronik. Di sini, pasien dapat datang melalui rujukan atau datang sendiri. Selanjutnya, pasien akan menuju loket pendaftaran yang akan terjadi pencatatan data. Setelah pencatatan data selesai, maka pasien akan dimasukkan ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terjadi tindakan. Setelah pemeriksaan dan tindakan selesai, maka data tersebut akan dikumpulkan rekam mediknya. Setelah dikumpulkan, maka terjadi penyimpanan rekam medik ke dalam berkas. Next. Selanjutnya adalah contoh software rekamedik elektronik. Salah satunya adalah OpenMRS. Di dalam OpenMRS terdapat menu-menu seperti Find Patient Record, Active Visit, Register a Patient, Capture Vitals, Appointment Scheduling, Reports, Data Management, Configure Metadata, dan sistem administrasi. Di dalam
menu Find Patient Record terdapat data-data pasien seperti ID, nama, jenis kelamin, umur, dan tanggal lahir. Next. Di dalam menu Active Visit terdapat data pasien ketika mengunjungi rumah sakit. Ada ID pasien, nama, terakhir pasien datang, dan tipe pasien datang. Next. Di sini ada register a patient, jadi kita nanti sebagai admin data-data pasien seperti nama, terus gender, terus tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, sama relationship relatif. Jadi nanti datanya bisa tersimpan di sana buat pasien yang mau register. Terus selanjutnya ada capture vitals for patient, jadi kita bisa melihat data-data vitals pasien. Di sini ada ID pasien, nama pasien, gender pasien, umur pasien, dan tanggal lahir pasien. Selanjutnya, ada fitur yang dinamakan dengan appointment scheduling. Di dalam appointment scheduling, ada 5 fitur lainnya. Yang pertama yaitu manage service types, di mana fitur ini berfungsi untuk mengelola jenis pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada setiap pasien, sehingga setiap pasien bisa mudah untuk melihat pelayanan-pelayanan apa saja yang diberikan oleh rumah sakit tersebut. Yang kedua ada manage provider scheduling, di mana fitur ini bertujuan untuk mengatur jadwal penyedia layanan sehingga tidak ada penyedia layanan yang memiliki bentrok terhadap antar pasien. Yang selanjutnya yaitu ada manage appointment. Di fitur ini, seorang pasien dapat membuat janji pertemuan atau mengatur jadwal pertemuan terhadap pihak rumah sakit ataupun pihak dokter secara langsung. Yang keempat ada daily appointments, di mana di fitur ini dapat seorang pasien dapat mengatur jadwal hariannya seperti tentang minum obat dari pasien tersebut ataupun jadwal check up atau tindakan lanjutan dari pasien-pasien tersebut. Dan yang terakhir ada appointment request. Appointment request ini bertujuan untuk mengelola permintaan perjanjian konsultasi antara pasien dan pihak dokter. Next. Selanjutnya, di dalam manage service type ada beberapa tabel. Yang pertama yaitu name. Name ini maksudnya adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, seperti dermatologi untuk bagian yang berhubungan dengan kulit ataupun seperti rambut, kuku, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada general medicine, yaitu untuk melihat keseluruhan dari kesehatan pasien. Dan selanjutnya ada ginekologi untuk ilmu kedokteran yang mempelajari tentang reproduksi wanita. Dan di situ selanjutnya ada duration atau durasi. Duration ini adalah rentang waktu pelayanan pasien yang dilayani oleh fitur tersebut dalam hitungan menit, dan deskripsi untuk mengatur atau menulis deskripsi dari hasil pemeriksaan pasien, dan actionity adalah untuk memberikan aksi yang dilakukan oleh dokter atau pihak rumah sakit. Next. Selanjutnya ada manage appointment. Manage appointment ini digunakan untuk mengatur janji temu. Kita sebagai admin bisa memasukkan nama atau ID di bagian search by ID or name untuk melihat janji yang sudah dibuat oleh pasien. Nanti akan muncul informasi seperti identifier, name, gender, age, dan birth date dari pasien. Fitur selanjutnya ada daily appointment, di mana admin dapat melihat janji temu harian yang sudah dibuat oleh pasien berdasarkan tanggal, lokasi, provider, status, jenis service, dan nanti akan muncul informasi pasien, ID, waktu, provider, service, phone number, status. Fitur selanjutnya ada data management, yaitu March Patient
Electronic Record. Dalam fitur ini, kita dapat menggabungkan data-data atau catatan pasien yang sama dan menjadi satu record. Sebagai contoh, jika ada pasien yang sama berobat di waktu yang berbeda, akan diberikan ID yang berbeda. Untuk menggabungkan dua data rekam medik tersebut, kita dapat menggunakan Smart Patient Electronic Record ini. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.